Nah, kenapa nggak dihapus? Karena semua yang Tuhan bikin itu sempurna. Fuse, welcome to Fuse Online Jakarta. Apa kabar semuanya hari ini? Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dimanapun kita berada. Let's sing this song. You are here as we lift you up. You are riding on our praise, being thrown over everything. You are seated in our praise. This is prophetic, I can feel it in the air. We lift our praise and you change the atmosphere. With hearts open now, everybody sing it out. Oh, turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over. As we praise, I can feel the change as your presence now invade. Hear the sound of the broken chains, prison doors are giving way. This is prophetic, I can feel it in the air. We lift our praise and you change the atmosphere. With hearts open now, everybody sing it out. I am free, turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over us. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over us. We praise you, Lord. Our praise goes up, your reign comes down. Our praise goes up, your reign comes down. Our praise goes up.
with shout of praise, we celebrate. King of glory, enter in. You are riding on our praise, oh Lord. Turn it up, this sound of praise, make it louder than any other. Lift him up and shout his name over us. Come on, say, turn it up, this sound of praise, make it louder than any other. Lift him up and shout his name over us. Let's prepare our heart. Kami sembah Kau Tuhan, kami muliakan Engkau. Oh, Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Jadi sepertimu Tuhan. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku
mau jadi, ku mau jadi sepertimu. Ini kerinduan hati kami Tuhan, ubah setiap hati kami jadi sepertimu. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur pada hari ini kami boleh menaikkan pujian bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kami dimanapun mereka Tuhan. Kami mengucap syukur walaupun keadaan kami mungkin berbeda tapi pemeliharaan-Mu sempurna buat kami masing-masing. Bapak, sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa biar Roh Kudus sendiri memberikan kami pengertian, memberikan kami hikmat untuk mengerti firman Tuhan dan kekuatan untuk menjadikan kami pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu-waktu ke depan ini ke dalam tangan-Mu. In your name we pray. Amin. Amen. Okay, hi everyone. Hai guys. Happy Sunday to all of you. Yep. Kalau kalian notice hari ini kita melakukan sesuatu yang berbeda ya, Grace. Kita Yep. bukan lagi satu melainkan dua. Bukan to become one lagi tapi one become two. Beda Kayak ya? fusion gitu loh. Oke, jadi I want to welcome you today yang baru join. Tema dulu dong, Fuse kita punya moto apa? Come as Come as strangers, strangers, stay stay as as family. family. Kita udah berapa tahun ya, Grace? Udah Wow, gue sih seumur Fuse. almost 10 years berarti Yep, kalau yep, gue. yep. Oke, we want to welcome you yang baru join di Fuse Jakarta Online Yes. YouTube channel. And thank you for subscribing our YouTube channel juga. Thank you for your contribution juga di dalam Fuse Foundation kita, yayasan kita untuk membantu sesama kita juga. And welcome to our Fuse Jakarta YouTube channel. Nah, Yes. hari ini kita mau melakukan talk show. Kenapa? Karena menurut kita ini something yang interesting, right? Kita belum pernah ya sebelumnya Belum di pernah, online yes. service. So this is the first time, yay! Yay! I believe you guys are excited as we are. Yes. Are you excited? Very. Kalau gue tegang. Oke, apa sih yang kita mau ngomongin hari ini? Kita mau ngomongin tentang Christ has fulfilled the law. Ya. Ini tema di mana kita lagi memperingati bulan ini kematian Tuhan Yesus dan kebangkitan Tuhan Yesus. And ini juga one of Fuse core values, core belief. Sure. Core belief, we believe that Christ has fulfilled the law. So we feel the importance untuk bawa tema ini supaya semua sama-sama ngerti. And it's very important for us to know. Karena yang kalau kayak gue bilang, nggak kenal maka nggak sayang. Benar nggak, Grace? Yes. Berarti lu udah sayang gue ya? Oke. Oke, so I wanna ask Grace hari ini tentang hukum Taurat. Karena menurut gue ini banyak pertanyaan dari orang-orang, apalagi orang-orang yang baru mengenal Tuhan Yesus. Kenapa sih ada hukum Taurat? Apa sih background dari hukum Taurat tersebut? Grace bisa jelasin di situ? Alright. Ini bear with me, mungkin sedikit kayak history lesson, tapi ini exciting banget. So, hukum Taurat itu kita tahunya di Perjanjian Lama, Ya. ya kan? Ada dibagi dua, yaitu kitab Taurat yang 5 kitab Yes. pertama. Pentateuch. Yes, Ngomongnya itu apa? ya Pentateuch gitu ya. Pentateuch. Oke, itu dari kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Nah, Yes. 5 itu di bilangnya adalah kitab Taurat. Ya. Nah, sisa-sisanya itu nabi, Ya. kitab-kitab para nabi, ya kan? Yeah, the law and the prophet ya, Grace. Yes. Oke. Nabi-nabi banyak banget. Itu Daniel, Yoel, Hosea, itu semua nama-nama nabi yang nulis kitabnya. Ya. Nah, jadi itu kita talking about Perjanjian Lama berarti ya. Ya. Nah, dari Kejadian sampai Maleaki, kita Perjanjian Lama. Nah, pertama kali hukum Taurat itu diberikan, kita sama-sama tahu, diberikan kepada Musa. Right. Kita bisa ketemuin ceritanya Yang itu. di Gunung Sinai ya? Yes, itu Ya. di Exodus 20. Right. Di mana Musa naik ke atas Gunung Sinai bawa 2 loh batu, Tuhan menuliskan sendiri 10 perintah Allah. That's the original gitu ya, that's the OG. the OG gitu kan. Nah, hukum Taurat itu Tuhan berikan kepada bangsa Israel yang baru keluar dari Mesir.
ya, baru keluar dari Mesir, mereka nggak punya raja. Sengaja Tuhan bikin bangsa ini nggak punya raja. Bangsa-bangsa lain sekeliling mereka tuh pasti ada rajanya. Nah Tuhan mau dia satu-satunya yang jadi pemimpin bangsa Israel. Jadi dia bilang gini, ini ketentuan-ketentuan dalam kerajaan aku. Nah itu jadi gini, hukum Taurat itu Tuhan sebenarnya kasih supaya bangsa Israel ini tahu gimana caranya build relationship sama Tuhan. Karena sebelumnya mereka nggak tahu. Jadi Tuhan bilang gini, kalau kamu bersalah, kamu berbuat ini, kamu harus begini. Supaya apa? Supaya mereka bisa dibersihkan, bisa diampuni dosanya, berhubungan lagi sama Tuhan. Itu karena basically karena ketidaktahuan manusia, karena ketidaktahuan mereka gimana nih caranya berhubungan sama Tuhan. Mereka taunya apa? Bangun lembu, bikin lembu emas. Mereka taunya seperti bangsa-bangsa lain bangun berhala patung gitu kan. Sedangkan Tuhan kasih nih cara-caranya gimana gitu. Jadi sebenarnya awalnya hukum Taurat, hukum itu sendiri diberikan supaya manusia tahu gimana caranya build relationship sama Tuhan. Dan gimana supaya istilahnya benar di hadapan Tuhan pada zaman itu. Tapi gue mau nanya, berarti ini ada kaitannya pada saat, karena pada saat gue mempersiapkan seperti ini, gue melihat Adam and Eve, Adam dan Hawa pada saat di kejadian itu semua baik. Tuhan udah memberikan segalanya, palu gada, apa lu mau gue ada. Jadi di situ dia cuman kasih satu perintah, jangan makan buah dari tree of knowledge. And yet dia tidak mentaati perintah itu. Padahal Tuhan udah bilang kalau lu makan dari tree of knowledge itu, you will die. And die itu yang gue lihat adalah separated from God. Karena apa? Karena hukumannya pada saat itu dia diusir dari Taman Eden. Ya. Apakah itu berhubungan dengan kenapa Tuhan kasih tahu sama manusia, sama yang di 5 buku itu untuk menjalin hubungan dengan Tuhan dengan hukum-hukum tersebut, dan kalau kita punya dosa kita harus sacrifice misalnya merpati, kambing, lembu. Gitu. Nah, apakah itu berhubungan dari awalnya si Adam itu gitu loh, maksudnya karena Tuhan holy, dia pengen kita juga holy karena dia nggak bisa ketemu sama yang nggak holy gitu. Is that right? Jadi memang kalau kita balik ke zaman Adam dulu, mereka nggak mengenal dosa. Right. Mereka diciptakan sempurna. Yes, seperti Tuhan. Jadi mereka tahu bagaimana mereka build relationship with God. Alright. Nah, begitu mereka jatuh dalam dosa, they know knowledge gitu kan yang baik. Nah, mereka tahu yang baik dan buruk, tapi mereka nggak tahu konsekuensinya. Contohnya, Kain membunuh Habel, dia nggak tahu konsekuensinya apa, tapi I have the urge to kill. That's the power of sin. Nah, abis itu keluar hukum Taurat kan, kalau kamu membunuh, janganlah kamu membunuh gitu kan. Itu mereka baru tahu, oh itu ternyata dosa, itu ternyata ada hukumannya nih kalau gue membunuh orang gitu. Karena sekarang gini, ibaratnya ya, kalau nggak ada hukum, you will not know that it's wrong. Ya kan? Di Alkitab Paulus ada bilang, justru karena hukum Taurat aku mengenal dosa. Same thing kayak anak kita. Kalau kita nggak bilangin, kamu kalau loncat jatuh loh. Kalau nggak dibilangin dia nggak tahu. Loncat terus, keliling terus. Kalau anak-anak kecil gini, danger, what is danger? Justru karena ada law, mereka tahu. Oh oke, dibilangin terjatuh loh. Oke, akan jatuh gitu kan. Tapi kalau nggak dibilangin akan jatuh, they don't know. Gitu. Yes, that's so the same thing. Tuhan turunin hukum Taurat buat bangsa Israel supaya mereka tahu yang mana yang bagus, yang boleh dilakukan, yang mana enggak. For the sake of their goodness juga gitu kan. Sebenarnya itu kebaikan mereka. Oke, berarti hukum Taurat itu for the goodness of our life and for the goodness of waktu itu bangsa Israel, right? Oke, jadi berarti kalau dilihat dari temanya, Christ has fulfilled the law. Kenapa Christ harus fulfill the law? Oke, sebelumnya again back to the apa namanya? Back to the history. Kenapa Christ have to fulfill the law? Kenapa nggak dihapuskan aja? That's right. Ya kan? Gimana tuh? Kita baca bareng-bareng dulu yuk di Matius 5 ayat 17. Ini perkataan Yesus sendiri. Matius 5 ayat 17 Tuhan Yesus bilang, "Do not think that I have come to abolish the law or the prophets.
I have not come to abolish them but to fulfill them. Jadi memang ada keharusan hukum Alright. ini diselesaikan, Oke. dibikin selesai, dibikin complete, digenapi Yes. gitu. Dan penggenapan itu adanya pada Yesus. Oke. Jadi Yesus memang bukan datang untuk menghapus. Tapi menggenapi. Yes. Alright. Nah, kenapa nggak dihapus? Karena semua yang Tuhan bikin itu sempurna. Yes. He is Kita nggak perfect. perlu tambahin lagi, nggak perlu kurangin, nggak perlu Yes. diperbaiki, nggak perlu tambal sulam. It's perfect dari awal sampai akhir. Yeah. Jadi bukannya Tuhan Yesus datang, oh hukum Taurat ini something yang salah ini, something yang rusak, kita hapusin aja ganti yang baru, enggak. Tapi Tuhan Yesus datang bukan untuk menghapuskan, tapi justru menggenapinya, Alright. gitu. Gue setuju sama lu, tapi dari Matius 5 ayat 17 itu awalnya tuh ada bilang do not think. Berarti ada orang yang think bahwa Exactly. Tuhan datang untuk Exactly. nggak menggenapi tapi menghapuskan. Itu Ya. gimana tuh Grace? Nah oke, kita set the konteks dulu. Yes. What happened to the law? Yes. Kenapa mereka ada pemikiran Ya. mau dihapuskan? Jadi kitab Taurat itu Tuhan Yesus kasih kepada tadi yang kita ngomong dari ke bangsa Israel pertama dari Musa. Ya. Itu the day one gitu kan. Right. Dari Musa abis itu turun ke Yosua ya kan. Musa udah nggak ada ke Yosua. Terus turun temurun itu Yes. kitab Taurat, hukum Taurat itu terus dibawa turun temurun Betul. sampai akhirnya mereka punya raja. Mereka bangsa Israel minta raja. Minta raja. Iya. Akhirnya Tuhan Saul. Kasih Saul, kasih Daud, kasih Salomo. Abis itu kerajaan Israel terbelah dua ya kan. Yes. Terbelah dua di utara sama di selatan. Betul. Di utara yang 10 suku, Tribes ya. the 10 tribes itu dipimpin pertama dari Jeroboam, Ya. gonta-ganti raja sampai Hosea. Nah kalau kita baca di kitab raja-raja, itu raja-raja yang di utara, nggak ada satupun yang dibilang berkenan sama Tuhan. Ya. They all are bad kings. Yes. Gitu. Worship idols, Yes. do sin, Mhm. whatever it Sampai is. akhirnya You name it. Tuhan izinkan bangsa di utara itu, suku-suku yang di utara itu ditawan, dihabiskan sama bangsa Assyria. Ya. Nah, sementara itu di utara yang di selatan. Dan di selatan ini dipimpin sama Rehoboam. Rehoboam sampai terus ganti-ganti raja sampai Zedekia. Ya. Hukum Tauratnya itu dipakai on and off. Makanya kalau kita baca ada yang berkenan sama Tuhan, ada yang enggak. Nah, kita bisa buka contoh satu di 2 Raja-Raja 22 sampai 23. Ini bercerita tentang Raja Yosia, yang raja yang paling muda. Ya. Waktu Umur dia berapa tuh waktu itu? Kira-kira 9 apa 13 ya? 8 ya? eight. Oh, 8. Kalau nggak salah 8 ya. 13. Kalau nggak salah itu ya. Alright, segede Austin. Oke. Jadi Oke. gini, dia naik tahta ya kan. Alright. Terus dia renovasi the temple. Alright. Waktu renovasi imam besarnya ketemuin kitab Taurat. Wah, dia bawa ke rajanya. Ini ternyata kitab Taurat loh, dibaca. Waktu dia baca, di situ ditulis di 2 Raja-Raja 22 ayat 11 dia bilang gini, he tore his coat, jubahnya. Dia bilang ini hukum ini penting banget. Penting banget. Kenapa kita nggak pernah lakukan ini? Padahal itu perintah Tuhan kan, Grace, untuk Exactly. memberikan hukum itu dikasih tahu sama children after Exactly. generation. The problem is with the king. Yes. Manusia, memerintah. Dia pikir oke, gue yang jadi raja, this is my rules. Ya. Jadi makanya di kitab di Raja Yosia ini, bapaknya itu the bad king. Ya. Nah dia ketemu hukum Taurat ini, dia bilang ini kita harus lakukan, ini kita harus apply to the whole nation, atau the nation of Israel gitu kan. Habis itu setelah Yosia itu bad kings lagi. Ya. Kitab hukum Tauratnya udah nggak tahu kemana lagi, dan Tuhan kasih izin bangsa yang di selatan ini itu akhirnya ditawan sama Babilonia. Makanya kita ada kitab Daniel, itu waktu Daniel lagi ditawan di Babilonia. Ya. Ditawan di Babilonia. Nah dari sana itu mereka jadi orang-orang apa ya, orang yang terhilang. Karena gini loh, ini teman-teman gua nih orang-orang sekampung, orang-orang Israel. Ya. Tapi kita nggak tinggal di Israel. Ya. Kita ngomong bahasa Israel, tapi kita nggak di Israel. Ya. Kita nggak ada rajanya, udah nggak ada raja karena ditawan kan dengan bangsa asing. Ya. The only thing yang jadi identity mereka is hukum Taurat itu. You and I, kita orang Israel, kita punya hukum Taurat sama-sama. Walaupun kita di daerah pembuangan, kita harus berpegang sama hukum Taurat. Because it's their identity. Identity, dan they're proud of it, right? Exactly. Dan itu yang membedakan mereka dengan bangsa lain. Exactly. Ya kan? Itu yang mereka pegang. Oke. Tapi udah nggak ada raja. Alright. Yang ada siapa? Ahli Taurat. Yes. That's the only person. Jadi saya gini, itu pentolannya yang
memimpin bangsa Israel pakai hukum Taurat. Ya. Ya kan? Wow. Dijajah sekarang gini, dijajah dari Babilonia. If you think about gini, dari perjanjian lama terakhir kitab Maleaki sampai ke perjanjian baru itu ada 400 years of gap. Yeah. And what happened during then? Kenapa? Long, ya. Kenapa hukum Taurat udah berubah nih di zaman perjanjian baru? Iya, kenapa? Padahal Tuhan bilang kan, dia tidak akan satu iota pun tidak akan diubah atau tidak akan ditambahkan atau dikurangi, right? Jadi bukan hukum Taurat yang berubah, tapi pandangan orang udah berubah. Bangsa Israel udah berubah. What happened in the 400 years? So imagine lu jadi orang bangsa tertawan, lalu nggak punya raja, nggak punya pemimpin, cuman ada identitasnya hukum Taurat itu. Iya kan? Tahun demi tahun, jadi dari Babilonia, habis itu Babylon dikalahkan oleh Persia, berubah lagi kepemimpinannya, lalu berubah lagi dari Persia Alexander the Great, it's historical. Alexander the Great akhirnya mengambil alih Israel, dan terakhir ke bangsa Roma, yang akhirnya di zaman Yesus. Nah, hundreds of years without a king, cuma ada Taurat. Dan dia nggak di Israel. Dan mereka nggak di Israel. Mereka nggak ada raja, nggak ada pemimpin. Pemimpinnya siapa? Ahli Taurat. Over 400 years, even more, ya kan? Akhirnya hukum Taurat ini dipakai sekelompok orang, ahli Taurat, imam-imam besar, orang-orang Farisi untuk memimpin bangsa Israel. Kan mereka orang-orang tawanan ya. Mereka kerjanya apa sih? Jadi slave. Kalau kita ambil langsung ke zaman Yesus, penjajahan Roma. Mereka jadi slave untuk Roma. Roma tuh bangun city, ya kan? Itu yang kerjaan siapa? Ya orang-orang Israel ini, yang tertawan. Nah, ahli Taurat ini mereka punya privilege. Oh, gue ini pemimpin agama, gue gak boleh kerjaan kayak gini, suci. Nah, akhirnya ada gap between rakyat jelata, slave sama sekelompok elit ini. Nah, itu menjadi if you imagine gitu, kok ini hukumnya jadi buat mereka? Hukumnya jadi buat everything that yang orang-orang lakukan, mereka judge. Ahli Taurat judge, oh kalau begini salah, ini nggak boleh gini, dan seharusnya kan memang seharusnya diajarin mereka kalau ada apa-apa nanya ke imam kan, tapi nanyanya itu akhirnya jadi oh lu begini harus gini, jadi apa? Jadi kayak menindas, secara nggak langsung menindas gitu. Ada Tuhan Yesus bilang di Matius 23 ayat 1-7 itu judulnya seven woes to the scribes and the Pharisees. Di ayat 2 kita bisa baca. The scribes and the Pharisees sit on Moses' seat. Artinya apa? Mereka jadi pemimpin nih. Tuhan Yesus bilang gini, kalian jadi pemimpin, duduk di kursi Musa. Ayat 4 dia bilang apa? They tie up heavy burdens, hard to bear, and lay them on people's shoulder. But they themselves are not willing to move them with their finger. Jadi dia membuat hukum Taurat itu menjadi hukum yang mereka bisa berlaku semena-mena terhadap rakyat Israel pada saat itu. Oke, jadi makanya Tuhan bilang, do not think that I come to abolish the law. Jadi makanya rakyat jelatanya mereka pikir, wah ini dihapuskan aja, gue pengen banget dihapusin gitu. Karena terbeban, mereka jadi terbeban. Karena sekelompok orang ini yang kayak apa ya? Esensinya udah hilang. Esensinya hilang, that's it. Padahal sebenarnya hukum itu adalah untuk membuat for the goodness of them, tapi ini dijadikan untuk so-called menindas mereka gitu. Right. So ini ya interesting banget. Jadi yang awalnya hukum Taurat Tuhan kasih untuk for the people to know what to do before God. Harus hidup yang benar tuh gimana di hadapan Tuhan. Dan menjalin hubungan sama Tuhan. Gitu. Harusnya begitu. Tapi oleh sekelompok orang dengan agenda manusia dipakai untuk apa ya, mengkotak-kotakkan, untuk menghukum, menghakimi gitu. Jadi orang-orang Israel, aduh ini kalau bisa dihapusin gitu.
Dan gini, di kitab Taurat ada nubuatan bahwa akan ada seseorang, Yang datang. Mesias yang datang menyelamatkan mereka, Right. re-establish a kingdom. Dan mereka berpegang itu, wah kita akan diselamatkan, suatu saat kita pasti akan diselamatkan. Kita akan kembali ke bangsa Israel, kita akan diangkat. Kita akan punya negara yang penuh dengan susu dan madu. Wow, kita akan jadi bangsa yang besar. Kita akan jadi bangsa yang dahsyat. Mereka pikirnya itu. Mereka pikirnya itu. Jadi waktu Mesias datang, Kristus datang, oh ini nih orang ini. Ini kita bakal jadi raja baru kita nih. Kita akan punya pemerintahan yang baru, kita akan punya rules yang baru. Yang lama dihapusin aja, bakal dihapusin. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Jangan kamu kira, jangan menganggap aku akan hapusin hukum Taurat. Justru Tuhan Yesus datang untuk menggenapi. Nah, dari kata menggenapi, maksudnya menggenapi itu apa, Grace? I mean like kita tahu bahwa Tuhan menggenapi. Berarti dari apakah dia menggenapi seluruh hukumnya di 613 commandments itu, atau dia cuman kayak pokoknya intinya adalah to love yang the greatest commandments itu gitu. Maksudnya can you explain to us gitu. Pasti banyak yang mikir kenapa harus digenapi gitu. Apa karena he is fair, he is a fair God, he is a righteous God gitu. Jadi dia harus menggenapi hukum ini. Atau apa karena gue baca juga dia itu untuk menyelamatkan orang yang under the law, dia harus datang ke dunia under the law juga, which is born of a woman, dia harus menjadi manusia, something like that. Nah, itu menggenapinya itu apa tuh, Grace? Okay, so to fulfill itself, menggenapi, bahasa asli itu plero, artinya itu to complete, to finish. Yang gue suka ini, to carry the task into effect. Yes, carry on with the task. Yes. Bring into realization. Alright. Artinya untuk memenuhi. Nah, ada sedikit salah kaprah gini, hukum Taurat kiranya cuma hukum-hukum doang. Padahal sebenarnya kitab Taurat itu juga bercerita tentang bagaimana Tuhan mengasihi manusia. Dia pilih bangsa Israel, dia kasih, itu cerita sebenarnya. Not so much of, jadi gini, peraturan. Bukan peraturan doang gitu, bukan buku peraturan sebenarnya. Jadi Tuhan Yesus datang menggenapi itu karena mereka udah dibilangin bakalan ada seseorang yang datang. Akan ada the perfect sacrifice for you. Gitu. Jadi Tuhan Yesus menggenapi itu yang terdapat juga di hukum Taurat gitu. Kenapa harus digenapi? Yes, why? Kenapa nggak dihapuskan aja? Kenapa tuh? Karena pertama yang gampangnya gini, bapaknya yang kasih hukum masa anaknya mau hapusin? Kudeta dong, ini anak kurang ajar ini. Anak kurang ajar ini. Betul. Udah kasih hukum dihapus aja gitu. Enggak. Bapak kita kasih hukum itu as I said before, itu perfect. Gak ada yang perlu ditambahin, dikurangin atau diperbaiki. Right. Malah Tuhan datang untuk menggenapinya. Nah, menggenapi itu apa sih? Sekarang gini, ilustrasi sedikit nih, yang gampang-gampang dikit nih. Oke. Kayak Jesus ya, pakai parables. Grace juga pakai parables. Kamu mencontoh kehidupan Yesus. Oke. Sedikit trivia, Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2019 pasal 287. I'm out of here. Undang-undang apa? Mana gue tahu. Gue udah Google soalnya. Jadi itu undang-undang yang mengatur bahwa kalau lu naik mobil lu gak boleh lewat busway. Oke. Kalau lu lewat busway, polisi tilang, itu minimal kurungan 2 bulan penjara atau lu bayar denda 500.000. Oke. Karena ada hukum itu, polisi bisa tilang lo. Stop bu, ibu harus didenda bu. Ini jalur busway, mobil nggak boleh lewat bu. Ibu harus didenda. Karena ada hukum. Kalau misalnya hukumnya dihapuskan, lu lewat nih, polisi bilangin bu nggak boleh lewat bu. Ini khusus busway, namanya aja busway bu. Ibu kan naik mobil. Bisa nanya dong, Pak hukumnya mana? Right. Kan udah dihapusin Pak. Hukumnya gitu. mana? Gitu. Tapi hukum Taurat itu tetap ada. Oke. Dan Tuhan Yesus datang menggenapi, artinya apa? Dia yang bayarin dendanya. Alright. Hence the bail. He is the bail. Wow. Dia yang bayarin dendanya. Semua denda-denda yang udah numpuk nih dari zaman Musa, manusia dikasih kitab Taurat. Yes. Udah numpuk. Turun-temurun lagi ya, ratusan tahun lagi ya. Exactly. Tuhan Yesus datang, salah satunya untuk kasih lihat.
you guys as men, kalau misalnya there is no mercy, there's no grace, you should die on the cross. Wow. The It wages should of be sin you. is It should death. be you on the Yes. cross because you are the one yang bikin salah. Yes. You are the one yang berdosa. You are the one yang choose to disobey. Mhm. Seharusnya you are here on the cross. Tuhan kasih contoh itu. Right. Dia menggenapi hukum itu. Hukum itu apa sih? Hukum itu sebab dan akibat. Right. Kalau lu lompat, hukum gravitasi, kalau lu lompat lu pasti jatuh. Iya. Lu mau lompat dimanapun pasti jatuh. Right. That's hukum gravitasi. Mhm. Nah hukum Taurat, kalau lu berdosa, lu pasti harus mati. Right. Tapi bedanya kalau hukum gravitasi, gue potong, hukum gravitasi sama hukum Taurat. Kalau hukum gravitasi, you don't have the lu nggak bisa milih. Lu mau jatuh apa enggak? Tapi kalau hukum Taurat, lu bisa milih. Lu mau turutin apa enggak gitu, right? Nah, balik ke lu punya statement gimana, Grace? Kalau misalnya hukum Taurat nggak turutin, ya udah lu dapat punishment. Ya. Ya, we know gitu. Ya, jadi Tuhan Yesus datang menggenapi untuk kasih lihat, tadi kan kita ngomong untuk kasih lihat kalau you guys berdosa harusnya nih you guys loh yang mati. Yes. Tapi Tuhan yang bayarin dendanya. Yang seharusnya kalian nih manusia yang mati, I took it all. Dibilangnya gini, He bear the sin of the world. He bear the sin of the world. Jadi dosa seluruh dunia itu dia yang pikul dan dia yang bawa. Akhirnya dia selesain tuh hukumnya. Kalau nggak dihukum tuh belum selesai hukumnya. Karena kan sebab dan akibat. Ini sebabnya udah numpuk nih, akibatnya belum kelihatan. Benar-benar. Gitu, sebab dan akibat. So God came as our bail. Makanya kenapa mungkin first part ini judulnya The Bail. Right. Karena itu dia, He is actually our bail. The bailnya bukan masalah tilang loh. Tilang cuma 500.000, cuman kurungan penjara 2 bulan. Itu tilang ya. We are sitting on a death row. We're supposed to die. Hukuman kita itu bukan tilang, bukan penjara, tapi mati. Istilahnya tuh kita lagi ngantri menuju ke tembok, mau ditembak-tembakin atau either biasanya kalau capital punishment ada ditembakin atau you dikasih injection gitu kan. Pokoknya hukuman mati. There's no way out of it. But you are walking free right now because someone sit on that chair for you. Wow. Because someone sit in your place. Jesus did. You're supposed to die, but Jesus is there so you can walk out free. He is the bail. You know, kalau kita hukum kenegaraan ya, hukuman mati itu nggak ada bailnya. There's no bail untuk hukuman mati. You cannot get out of it. Only Jesus. You know, you and I are supposed to be sitting on a death row. You know, we're not supposed to be sitting here. I'm supposed to be nervous kayak, oh no, gue lagi nunggu nih kapan gue mati karena gue berbuat dosa. You know, this morning I was shouting at home. I was being impatient. Oh, gue lagi nunggu nih kapan nih gue mati. But I know it won't happen because Jesus died for me. I know it won't happen because He is my bail. And I only have to believe. Karena John 3:16, for God so loved the world that He gave His only Son, that whosoever believe shall have eternal life. That's amazing. That's a very amazing things yang kita harus believe gitu. 613 commandments, gue dapat gini, 613 commandments, 613 commandments, dipay with love with John 3:16. It's just like a reverse numbers di mana harusnya kita, tapi Tuhan yang gantiin our place to be on that cross for our sin. Oh my gosh, guys, kalau lu nggak makin sayang sama Tuhan, aku nggak makin obey sama Tuhan, it's not for Him, it's for you juga gitu loh. He is the bail, and whatever you did before itu udah dihapusin semua sama Tuhan. Tapi balik lagi, itu bukan jadi bikin kita jadi kayak semena-mena juga kayak orang ahli Taurat tersebut kan. Kita udah digantiin dosanya, kita udah dibayar dosanya sampai lunas. Christ udah fulfill the law, terus kita berbuat seenak-enaknya, take it for granted. Right? Jadi kalau dilihat dari sini Grace, yang gua dapat adalah when we see Jesus
udah be our bail, then hidup kita harusnya full of overflowing love for Jesus, Yes. right? Dan it just a very great love story of all time. Nggak ada manusia satupun yang bisa berbuat seperti apa yang Tuhan Yesus berikan kepada kita, which Yeah. is that sacrifice, the perfect one, the perfect sacrifice, the perfect bail to pay for our sin. Right? Yes. That's amazing. So, mungkin ada yang nanya nih, just to believe in Jesus? Kok gampang banget sih, just believe? Are you sure? You know, I want to tell you guys, if you have to work to earn something, itu adalah sistem dunia. Right. Work so you can earn something. Kerja keras so you can get a star, so you can get a promotion, so you can get success. Right. Itu sistem dunia. You know, the kingdom of God works the other way around. That's You don't have to work for anything. Tuhan bilang gini, perbuatan baikmu nggak menyelamatkan. Right. What makes you think that your good work is comparable to what He did on the cross? You know, I dapat gambaran gini. Kita mau berbuat baik sebaik-baiknya, it's just like a drop of water in the big ocean. Itu nggak akan merubah atau effect anything yang Tuhan udah kerjakan. Nggak akan mengganti apa-apa, nggak akan mengubah apa-apa. It's just like a drop of water. Kita berbuat baik nggak akan bikin kita semakin disayang atau gimana. Yeah. Because everything is done by the cross. So truly, just believe. Just believe. It's as simple as it is. Just believe. You don't have to work anything to earn it because God has did it all. So if you ask me, how do I experience this liberating power? How do I experience? How do I believe this? So if it's you, if you are saying, I want to believe. Let us pray together. Dear Jesus, today I give you my life. I choose you as my Lord and Savior. Help me and forgive me. I need you, Lord. Today I surrender all and I want to follow you. In Jesus' name I pray. In Jesus' Amen. name, amen. Thank you so much, Grace. It just like, open up my eyes and juga remind us. I think everyone diingetin lagi how great His sacrifice for us. And jadi buat bikin kita tuh, it's just believe. Yeah. Believe. Just believe and you will have the eternal life. Amen. And victory in Him. Okay, so kita akan nyambung ke part 2 minggu depan. So stay tuned in YouTube, Fuse Jakarta YouTube channel. And bye-bye, happy Sunday. Bye.